Bab 311. Aku merasa sesuatu akan terjadi bagian 3. Laura tidak berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika serangan balik Weyers terhadap suku adu banteng kali ini berhasil, dia tidak akan melepaskan Raja Sici. Pada saat itu, kubu Raja Sici akan kembali dilanda perang. Zhao Hai memandang Laura dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia menghela nafas dan berkata, tidak ada jalan lain. Lupakan saja, ambil selembar kertas. Saya akan menuliskan informasi hari ini dan mengirimkannya kepada saudara Wells agar dia dapat membuat persiapan. Saya pikir keterlibatan Gereja Cahaya dalam informasi ini pasti sangat penting baginya. Dia dapat menggunakan informasi ini untuk meminta bantuan dari Beasmen lainnya. Mereka akan dengan senang hati membantu. Lola mengangguk. Saya pikir suku pertempuran besar sudah mengetahui hal ini. Di padang rumput, kekuatan suku pertempuran besar tidak bisa dianggap remeh, tetapi mengapa mereka ingin melihat suku lembu raksasa itu meledak? Saya tidak tahu. Zhao Hai tertawa dan berkata, tentu saja demikian. Klan pertempuran besar itu bukanlah dewa. Tidak mungkin mereka mengetahui segalanya. Saya kira mereka tidak tahu tentang masalah ini. Meskipun klan sapi dewa raksasa sangat terkenal di kalangan klan hibrida manusia binatang, mereka tetaplah sebuah ras. Mereka mungkin tidak bisa menarik perhatian klan pertempuran besar itu. Lola mengangguk. Saya harap begitu. Saya terus merasa bahwa sesuatu akan terjadi antara Beasmen Plains dan manusia. Rasanya tidak enak sama sekali. Zhao Hai menghela nafas, quote, apapun yang terjadi, kami hanya perlu memastikan keamanan wilayah kami. Saya pernah mendengar pepatah, jika Anda sukses, Anda akan memberi manfaat bagi dunia. Jika Anda miskin, Anda akan egois. Artinya kita harus membantu orang lain bila kita mempunyai kemampuan. Jika kita tidak mempunyai kemampuan, hendaknya kita tidak berbuat buruk dan menjadi orang yang jujur. Kami sekarang masih miskin. Jika sesuatu benar-benar terjadi di benua ini, kami hanya dapat melakukan yang terbaik untuk membantu orang lain. Laura menganggukkan kepalanya. Dia juga merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Identitas mereka sangat sensitif di benua itu, terutama di wilayah Arkas. Identitas Zhao Hai dan Laura seperti tikus jalanan yang akan diburu orang. Saat ini, meskipun mereka ingin membantu orang lain, mereka tidak bisa. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, mereka mungkin akan menyimpan rahasia mereka sendiri, yang akan menambah masalah bagi mereka. Lola menghela nafas dan berkata, jika para orc benar-benar mengambil tindakan, target utama mereka adalah Kekaisaran Arkas. Karena mereka adalah tetangga Kekaisaran Arkas, mereka tidak boleh menempati laut untuk menyerang Kekaisaran Roson. Itu terlalu tidak realistis. Jika para orc benar-benar memulai perang dengan manusia, apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka akan menyediakan makanan untuk para orc? Bukankah kita akan mengecewakan umat manusia jika kita melakukan hal itu? Zhao Hai menyentuh dahinya dengan sakit kepala. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata, quote, lupakan. Mari kita tidak memikirkan hal itu. Mereka belum mulai berkelahi. Mari kita berbicara saat mereka mulai berkelahi. Tidak peduli apapun, Weyers adalah saudara lelakiku yang bersumpah. Sejujurnya, aku tidak mempunyai kesan yang baik terhadap manusia. Tentu saja, ini mengacu pada petinggi umat manusia. Warga sipil manusia sama dengan warga sipil Beasmen. Saya tidak ingin perang terjadi, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal ini. Kami hanya bisa menjadi pengamat dan menonton dengan tenang. Ketika kami bisa membantu, kami akan membantu. Ini adalah hal terbaik yang bisa kami lakukan. Bab 312. Kerjasama anggur susu. Zhao Hai tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang suci. Dia hanyalah warga negara biasa dan sedikit egois. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pahlawan, dia juga tidak berpikir bahwa dia akan menjadi orang suci suatu hari nanti. Ia hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan membuat orang-orang yang menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Laura juga mengetahui pikiran Zhao Hai. Namun, menurutnya tidak ada yang salah dengan pemikirannya. Bukankah tanggung jawab seorang pria adalah membuat orang yang dicintainya hidup lebih baik? Jika Anda bahkan tidak bisa mengurus keluarga Anda sendiri dan masih berusaha membantu orang lain, maka Anda termasuk orang suci atau munafik, dan tidak ada satupun dari orang-orang ini yang cocok untuk menjadi seorang suami.
Lola mengangguk. Kita hanya bisa menunggu sesuatu terjadi sebelum kita memutuskan apa yang harus kita lakukan. Saya harap hasilnya tidak terlalu buruk. Saat ini, Mac membawakan pena washi. Zhao Hai mulai menulis surat kepada Weiers. Informasi yang dia terima hari ini sangat penting, dan dia harus memberitahu Weiers. Setelah menulis surat kepada Weiers, Zhao Hai dan yang lainnya pergi beristirahat. Lagi pula, hari sudah larut. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa Yel segera bangun setelah kembali ke tendanya. Berpura-pura mabuk adalah keterampilan dasar yang diketahui oleh setiap pebisnis. Tentu saja, rubah tua yang cerdik seperti Ibel juga tahu cara melakukannya, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Bagaimana mungkin seorang pedagang tidak tahu cara minum? Meskipun anggur susu yang dibawakan Zhao Hai memiliki kandungan alkohol yang tinggi, seseorang seperti Ibel, yang diuji dengan alkohol, dapat terbiasa dengan cepat. Dia hanya harus berpura-pura mabuk agar bisa kembali ke tendanya. Setelah kembali ke tenda, Ibel langsung meminum beberapa gelas air dingin dan merasa lebih baik. Kemudian, dia makan beberapa buah dan pikirannya menjadi jernih sepenuhnya. Casey, yang berdiri di samping, berkata ketika dia melihat Ibel berhenti, "Tuan, Zhao Hai menahan diri ketika dia berbicara dengan Anda. Anda telah mengajukan banyak pertanyaan kepadanya, tetapi dia tidak menjawabnya. Mengapa kamu memberitahu dia begitu banyak informasi?" Ibel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Quote, itu normal bagi Zhao Hai untuk tidak mempercayaiku. Saya yakin jika saya bukan anggota aliansi, Zhao Hai tidak akan datang menghubungi saya. Dia bahkan mungkin berurusan denganku. Dia bukan orang baik, dan dia punya kemampuan untuk melakukannya. Sekarang, di seluruh kekaisaran Arkas, kecuali beberapa orang, hampir semua bangsawan besar ingin berurusan dengan Zhao Hai. Mereka ingin Zhao Hai dan Laura melepaskan bisnis yang telah mereka jalankan selama bertahun-tahun. Kebencian semacam ini tidak dapat dihapuskan. Dapat dikatakan bahwa Zhao Hai tidak mempercayai siapapun sekarang. Sudah sangat bagus dia datang kepadaku. Selain itu, apa yang dia lakukan bermanfaat bagi aliansi, jadi kenapa aku tidak bisa memberitahunya? Meskipun dia tidak memberitahuku rahasianya, apa yang dia lakukan adalah demi aliansi. Tunggu dan lihat saja. Kali ini, Gereja Cahaya sedang dalam masalah. Kekuatan mereka di padang rumput akan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Casey tidak keberatan dengan perkataan Iber. Dia tahu bahwa Iber benar. Zhao Hai tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menyerang Gereja Cahaya. Dia memiliki dendam yang sangat besar terhadap Gereja Cahaya. Iber menenangkan dirinya dan menoleh ke Casey. Apakah kamu meminum anggur susu yang dibawakan Zhao Hai hari ini? Bagaimana perasaanmu? Uang. Mata Casey berbinar emas. Iber tertawa melihat reaksi Casey. Kamu benar. Itu uang, banyak uang. Hahaha, wine ini adalah peluang bisnis yang sangat besar. Saya yakin Zhao Hai memberikannya kepada saya karena saya anggota aliansi. Kalau tidak, dia tidak akan memberiku bisnis sebaik itu. Anggur susunya sangat harum. Lihatlah para beasmen. Saya khawatir mereka belum pernah menikmati anggur susu sebaik ini seumur hidup mereka. Mereka mungkin tidak mengira itu akan begitu lezat. Casey cemberut. Sejujurnya, wine susu itu adalah wine terbaik yang pernah dia minum seumur hidupnya. Meski bukan jenis wine buah yang biasa dia minum, rasanya benar-benar membuatnya tidak bisa berhenti. Iber memandang Casey dan tersenyum. Jangan terlalu banyak berpikir. Selamat istirahat malam ini. Besok, kita akan berbicara baik dengan Zhao Hai tentang kerja sama anggur susu. Casey mengangguk. Setelah membantu Eber tidur, dia keluar dari tenda. Casey adalah ajudan Eber yang paling terpercaya dan tahu segalanya tentang dia. Faktanya, dia tumbuh bersama Eber. Karena itu, dia tidak memanggilnya master seperti yang lainnya. Dia sangat santai dengan kata-katanya. Keesokan paginya, sebelum Ibel sempat mendiskusikan anggur susu dengan Zhao Hai, camp sudah ramai dengan aktivitas. Itu karena kelompok makanan keempat Zhao Hai telah tiba di perkemahan Raja Sici. Melihat deretan gerbong, Iber tidak merasakan apapun. Ketika dia mengirim makanan ke perkemahan Raja Sici, dia memiliki lebih banyak gerbong daripada Zhao Hai. Dia hanya tidak menyangka para orc akan begitu menyambut Zhao Hai. Zhao Hai bahkan tidak perlu mengatur orang untuk menurunkan makanan yang dibawa Zhao Hai ke camp Raja Siki. Para orc itu berkerumun seperti segerombolan lebah dan merampok semua makanan dalam waktu singkat.
Tidak ada makanan lagi. Zhao Hai segera mengirim tim makanan pergi. Di luar camp, domba-domba sudah siap, menunggu dia untuk menjemput mereka. Eber juga memperhatikan bahwa armada Zhao Hai penuh dengan makhluk undead. Hal ini membuat Eber iri. Zhao Hai telah mempekerjakan banyak orang untuk armadanya, dan orang-orang itu membutuhkan uang. Di sisi lain, armada Zhao Hai penuh dengan makhluk undead. Tidak hanya aman digunakan, tetapi dia juga tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dia bahkan bisa menghemat makanan. Yel tidak terlalu memikirkan keputusan Zhao Hai untuk menurunkan harga gandum. Para orc sangat membutuhkan makanan. Biji-bijian Zhao Hai tidak akan mampu melakukan apapun di padang rumput orc. Selanjutnya, Yel mengetahui identitas Zhao Hai. Dia mengira Zhao Hai melakukan ini untuk mengumpulkan informasi, jadi dia tidak keberatan. Sejujurnya, setelah meminum anggur susu yang dibawakan Zhao Hai, Ibel hampir ingin menyerah untuk mengangkut gandum ke padang rumput. Sangat berisiko dan sulit untuk mengangkut biji-bijian ke padang rumput. Anggur susu jelas merupakan satu-satunya yang ada di benua ini. Sulit untuk tidak menghasilkan uang dari bisnis ini. Oleh karena itu, Ibel siap menaruh hatinya ke dalam anggur susu. Namun, begitu tim makanan pergi, cupang pun datang. Hal ini memaksa Ibel untuk menunda rencananya untuk menemukan Zhao Hai lagi. Hal ini membuat Ibel sangat tidak sabar. Tentu saja, cupang ada di sini untuk mengantarkan bumbu ke Zhao Hai. Kali ini, dia membawa bumbu yang cukup banyak. Selain beberapa yang dia lihat di tempat spare, Zhao Hai belum pernah melihat sisanya. Namun, saat dia melemparkan bumbu tersebut ke ruang asal, dia gagal. Meski ada notifikasi di ruang asal, ratingnya tidak tinggi. Tentu saja, tidak mungkin untuk dinilai. Hal ini membuat Zhao Hai sangat tertekan. Namun, dia tetap memberikan anggur susu kepada cupang. Tidak peduli apa, beta baik padanya. Dia masih ingin berteman dengan cupang, jadi dia memberi cupang 50 pon anggur susu. Setelah mengirim cupang pergi, Iber segera pergi mencari Zhao Hai. Dia takut ada orang yang mengganggu mereka lagi. Zhao Hai tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi Iber. Setelah mereka berdua duduk di tenda, Laura menyajikan teh susu untuk mereka. Iber tersenyum pada Zhao Hai dan berkata, "Saudara Zhao Hai, saya melihat bahwa Anda sudah cukup terbiasa dengan kehidupan para beasmen. Kamu bahkan tidak minum teh lagi dan malah minum teh susu." Zhao Hai tersenyum. "Saya suka rasa teh susu, tapi saya belum terbiasa dengan teh susu di sini. Saya membuat ini sendiri. Cobalah." Abel tersenyum dan mencoba teh susu yang dibuat oleh Zhao Hai. Sungguh lezat. Abel juga menyadari bahwa itu bukan karena Zhao Hai pandai memasak, tetapi karena susu yang digunakannya enak. Itu bukan susu kambing, tapi susu binatang ajaib yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Rasanya harum dan lezat. Setelah meletakkan cangkir tehnya, Iber tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan berdiri dalam upacara bersama Anda. Saya di sini hari ini untuk berbicara dengan Anda tentang anggur susu. Katakan padaku, berapa banyak anggur susu yang bisa kamu berikan padaku?" Zhao Hai tersenyum. "Nah, dengan tingkat kemajuan saat ini, saya bisa mendapatkan sekitar 1000 jin dalam sebulan. Meski tidak seberapa, namun itu sudah menjadi batasnya." "Itu cukup banyak," kata Ibel sambil tersenyum, "itu sudah di luar dugaanku. Tahukah Anda, sayalah yang membuat wine susu dengan kualitas terbaik. Apa pendapat Anda tentang harganya? Bagaimana menurutmu?" Zhao Hai tersenyum. "Saya tidak tahu banyak tentang harga alkohol. Saya pikir itu akan menjadi 3 koin emas per botol," kata Ibel sambil tersenyum, 1 pon per botol. "Bagaimana menurutmu?" Zhao Hai tersenyum. "Baiklah, kamu yang menentukan harganya. Bagaimana dengan ini? Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 2 koin emas per kati, dan Anda menjualnya seharga 3 koin emas. Bagaimana menurutmu?" Abel tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita lakukan dengan cara ini. Sejujurnya, saya merasa telah memanfaatkan situasi ini. Saya bisa mendapat untung bersih 1 koin emas per 500 gram. Ngomong-ngomong, bagaimana cara menerima barangnya?" Zhao Hai tersenyum, "Tidak perlu terburu-buru. Bagaimana dengan ini? Saya tidak punya waktu untuk kembali ke umat manusia sekarang. Saat musim semi tiba besok, kesepakatan kita akan resmi dimulai. Saya akan memberitahu Anda di mana mengambil barangnya.
Bagaimana menurutmu? Ibel mengerutkan kening. Dia merasa itu agak terlalu lama, tapi dia tahu bahwa Xiao Hai ada di sini untuk mengumpulkan informasi untuk Weiers, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk dan berkata, baiklah, itu kesepakatan kalau begitu. Saya akan menunggu kabar Anda. Saya akan kembali besok, jadi Anda seharusnya dapat menemukan saya dengan mudah di wilayah keluarga Iksa. Xiao Hai tersenyum. Saya masih harus berterima kasih karena telah memberi saya begitu banyak informasi. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bisakah Anda membantu saya mengeluarkan misi tentara bayaran di bisnis Anda? Misinya adalah mengumpulkan tumbuhan langka dan binatang ajaib, semakin banyak semakin baik. Semuanya harus hidup, dan harganya akan bagus. Saat ini, Abel telah mengetahui kebiasaan Xiao Hai. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Tidak masalah, jangan khawatir. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiao Hai mengirim tim keluar dari tenda. Bab 313. Meninggalkan perkemahan keajaiban barat. Setelah Abel pergi, Lola menoleh ke Xiao Hai dan berkata, Kakak Hai, masing-masing dari kita dapat menghasilkan lebih dari 1000 kati anggur susu. Kenapa kamu hanya menjual 1000 kati? Xiao Hai tersenyum dan berkata, hal-hal baik hanya berharga jika jumlahnya sedikit. Jika semuanya maksimal, mereka tidak akan berharga. Saat ini, kami hanya punya 500 kg pernya. Bagi masyarakat di wilayah keluarga Iksa, itu terlalu sedikit. Namun, jangan lupa bahwa milk wine baru saja dirilis. Masyarakat masih perlu beradaptasi. Seiring berjalannya waktu, permintaan mereka akan meningkat. Ketika suatu saat tiba, itu akan tetap sama meskipun kita menambah jumlah. Laura juga seorang pedagang, jadi dia secara alami mengerti apa yang coba dilakukan Xiao Hai. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana kita akan berdagang dengan Iber? Kami tidak memiliki titik transmisi di wilayah keluarga Iksa. Xiao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kita memiliki titik transmisi di wilayah keluarga Iksa, kita tidak dapat menggunakannya. Semua orang di benua ini tahu bahwa kami memiliki kemampuan ini. Jika kami terus melakukan ini, kami akan mengetahui dengan sangat cepat. Kita harus memilih padang rumput sebagai lokasi perdagangan. Dengan cara ini, orang tidak akan mengetahui bahwa wine susu berasal dari wilayah kami. Mereka hanya akan mengira kita akan memecahkannya dari para orc. Bagaimanapun, kami menjual anggur susu. Laura mengerti apa yang dimaksud Xiao Hai. Tapi dia masih mengerutkan kening dan berkata, sangat berisiko untuk berdagang dengan para beasmen, dan kita berada di tengah padang rumput. Jika kita tiba-tiba muncul, bukankah kita akan mengetahuinya? Bukankah kita akan mendapat lebih banyak masalah? Xiao Hai mengangguk, tapi dia masih berkata, mari kita bicarakan ini nanti. Kita harus pergi ke perbatasan antara wilayah keluarga Iksa dan dataran beasmen untuk melihat-lihat dan kemudian memutuskan kemana harus berdagang. Lola mengangguk. Dia belum pernah ke wilayah keluarga Iksa, jadi dia tidak paham dengan situasi di sana. Namun, dia setuju dengan Xiao Hai. Mereka menjual anggur susu, dan yang terbaik adalah melakukan perdagangan di dataran tinggi. Dengan begitu, tidak akan ada yang curiga. Meskipun Abel telah memberitahu mereka bahwa gereja cahaya memiliki kekuatan di padang rumput orc, mereka jauh lebih lemah daripada para orc. Mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di setiap sudut padang rumput. Bahkan suku perang besar pun tidak bisa mengetahuinya, apalagi gereja cahaya. Itu adalah hari yang damai. Faktanya, kehidupan Xiao Hai sekarang sangat damai. Meskipun kubu Raja 11 Qi kehilangan 5.000 orang, hilangnya 5.000 orang ini terlalu tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak dapat menemukan apapun, jadi mereka hanya bisa berhenti di situ. Perkemahan itu damai. Lagi pula, saat itu sudah hampir musim dingin. Terlalu banyak hal yang perlu dipersiapkan orang. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Xiao Hai tidak memiliki informasi lagi untuk dikumpulkan. Dia sudah mengumpulkan semua informasi yang dia bisa. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu makanan terakhir tiba dan kemudian dia bisa pergi. Keesokan harinya, Iber meninggalkan kamp Banci. Seperti yang dia katakan, musim dingin akan datang. Padang rumput di musim dingin sangat menakutkan.
Tidak hanya akan ada angin kencang dan badai salju, tetapi juga akan ada serigala iblis. Paket serigala ajaib adalah bencana di padang rumput. Di musim dingin, sangat sulit bagi binatang ajaib untuk menemukan makanan, sehingga banyak kelompok serigala ajaib kecil akan bekerja sama untuk menyerang beberapa suku orc. Banyak suku orc dimusnahkan oleh binatang ajaib di musim dingin. Karena itu, suku manusia tidak akan menghabiskan musim dingin di padang rumput. Mereka akan meninggalkan padang rumput sebelum musim dingin dan kembali ke tempat tinggal mereka. Saat musim semi tiba, mereka akan kembali ke padang rumput secara berkelompok. Ini sudah menjadi tren. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Zhao Hai sangat damai. Hanya cupang yang datang menemuinya dari waktu ke waktu. Setiap kali Zhao Hai melihatnya, wajahnya akan memerah, seolah dia baru saja minum. Hal ini membuat Zhao Hai sangat tidak sabar. Dia tidak ingin cupang menjadi pecandu alkohol karena anggur yang dia berikan padanya. Namun, pada kunjungan pertamanya, Zhao Hai masih memberikan anggur susu kepada cupang. Tidak peduli apa, mereka adalah teman. Bahkan jika Zhao Hai tidak memberikan anggur kepada cupang, cupang itu seperti pemabuk, jadi tidak ada bedanya apakah dia memberikannya atau tidak. Segera, 6 hari telah berlalu. Tim gandum Zhao Hai adalah orang terakhir yang tiba di perkemahan Raja Shichi. Sebelum tim tiba, Zhao Hai sudah mengemasi barang-barangnya. Setelah gandum diturunkan, Zhao Hai segera mengucapkan selamat tinggal pada Beruk dan meninggalkan perkemahan Raja Shichi. Sebelum pergi, Zhao Hai memberi cupang 50 pon anggur susu lagi. Beta sangat senang, tapi dia tidak berani minum sebebas itu sekarang. Dia memutuskan untuk menyimpan 50 pon anggur susu sampai Zhao Hai datang ke padang rumput lagi. Sayangnya, dia tidak pernah menyangka Zhao Hai akan muncul sebagai musuh mereka saat dia datang berikutnya. Setelah Zhao Hai dan yang lainnya meninggalkan suku Raja Shiki, mereka mengikuti rute biasa dan langsung menuju wilayah klan babi. Zhao Hai tidak ingin tiba-tiba menghilang di wilayah Tauren. Itu akan terlalu mencolok. Setelah Zhao Hai meninggalkan kemah Raja Shiki, dia segera mengirim surat kepada Weiers, memberitahunya bahwa dia telah meninggalkan kemah Raja Shiki dan akan segera mencarinya. Kemudian, mereka bergegas ke wilayah klan babi. Namun, mereka tidak terburu-buru dan kecepatannya tidak terlalu cepat. 5 hari setelah keluar dari perkemahan Raja Shiki, mereka tiba di wilayah klan babi. Setelah tiba di wilayah klan babi, Zhao Hai berjalan sedikit lebih jauh sampai dia yakin tidak ada anak buah Raja 11 Qi yang mengikutinya. Kemudian, dia memasuki dimensi dan menyuruh Fei Hui terbang langsung ke wilayah klan Mastiff bersama staf roh jahat. Weiers, kehidupan tidak berjalan baik akhir-akhir ini. Meskipun Zhao Hai telah memberinya makanan untuk membantunya mengatasi krisis, makanan itu masih belum cukup. Hal ini membuat masyarakat di suku tersebut merasa pesimis. Semua orang sepertinya melihat akhir dunia. Weiers ingin mengubah situasi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia mengangkut makanan dari sisi Zhao Hai setiap hari, kantong ruangnya terbatas. Dia tidak bisa mengangkut makanan dalam jumlah besar ke perkemahan suku sapi Dewa Raksasa. Makanan yang mereka bawa tidak dapat disimpan dan langsung dimakan. Hal ini membuat orang-orang di camp merasa seperti tidak ada makanan berikutnya, dan suasana pesimis menjadi semakin buruk. Saat ini, Weiers berharap Zhao Hai muncul di hadapannya. Meskipun dia telah menerima surat dari Zhao Hai 5 hari yang lalu yang mengatakan bahwa dia akan segera datang menemuinya, sudah 5 hari, dan Zhao Hai masih belum tiba. Weiers merasa setiap hari seperti 1 tahun. Dia tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membalas perlombaan adu banteng. Perlombaan adu banteng tidak memiliki banyak pasukan yang tersisa, dan penolong manusia telah pergi. Dia juga mengetahui dari Zhao Hai bahwa penolong manusia yang diundang oleh ras adu banteng berasal dari Gereja Cahaya. Ini jelas merupakan kabar baik bagi mereka. Mereka bisa menggunakan berita ini untuk menukar dukungan klan orc lainnya. Meski hal ini membuatnya semakin percaya diri dalam menghadapi perlombaan adu banteng, namun jika semangatnya tidak bisa dibangkitkan, maka semua itu hanya omong kosong belaka. Lagi pula, dia bisa mengundang ahli dari ras lain untuk menghadapi ahli ras adu banteng, tapi dia tidak bisa meminta ras lain untuk mengirim pasukan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melewati perlombaan adu banteng, dan hal itu mungkin menimbulkan perlawanan dari perlombaan bullhead. Apalagi Weiers punya harga diri tersendiri.
Dia berharap pacuan banteng yang sangat besar dapat mengambil kembali apa yang telah hilang dari mereka. Jika tidak, perlombaan banteng raksasa tidak akan layak menjadi raja perlombaan adu banteng. Saat ini, Weir sedang duduk di tenda, sementara Yale dan Mendes duduk di sampingnya. Ada orang lain yang duduk di tenda. Orang ini tidak terlihat muda, dan wajahnya penuh kerutan. Namun, dia memiliki tubuh yang sangat berotot, dan matanya cerah. Sekali melihat dan Anda akan tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pria ini adalah tetua dari suku sapi dewa raksasa, Skeni. Dia adalah teman baik ayah Weirs. Keduanya tumbuh bersama dan sedekat saudara. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Weirs dan yang lainnya tumbuh dewasa. Pada saat yang sama, dia juga seorang ahli peringkat 8 dan sangat setia kepada ayah Weirs. Setelah membunuh ayah Weirs, alasan mengapa Gasol tidak dapat mengamankan posisinya sebagai kepala suku sapi dewa raksasa adalah karena dia. Selain itu, Skoni tua ini juga seorang pejuang terkenal di suku sapi dewa raksasa. Kali ini, suku sapi dewa raksasa mampu mempertahankan begitu banyak kekuatan tempur mereka, dan kontribusinya tidak dapat diabaikan. Namun, dia punya masalah. Dia seperti ayah Weirs. Dia tidak mempercayai manusia, dia juga tidak berinteraksi atau bekerja sama dengan mereka. Dia selalu bisa meminta bantuan dari manusia. Weirs tiba-tiba berkata kepada Mendus, "Saudara ke-6, sudah berapa hari sejak Hai kecil mengirimkan surat itu? Kenapa mereka belum datang?" "Sudah 5 hari," kata Mendus. "Lupakan saja, jangan khawatir. Hai kecil pasti akan datang jika dia berkata begitu. Jangan khawatir." Skoni mengerutkan kening dan berkata, "7 kecil, jangan terus menyebut manusia itu. Bukankah kita punya cara lain? Menurutku, kita harus berpura-pura bahwa musim dingin belum tiba dan pergi ke wilayah masyarakat kucing untuk merampok mereka. Kami tidak hanya mendapat makanan, tapi kami juga bisa berteman dengan orang-orang Mastiff." Wells tidak sabar. Meskipun Skoni kuat, dia adalah seorang militan sejati. Jika suku banteng raksasa menimbulkan masalah di wilayah suku kucing, itu sama saja dengan mendorong suku kucing ke suku adu banteng, dan masa depan mereka akan lebih buruk lagi. Jika ras kucing mengaku sedang berhadapan dengan perlombaan adu banteng dan tiba-tiba datang untuk merawatnya, maka tamatlah mereka. Jadi Weirs tidak punya niat menyerang mereka. Dia hanya bisa menunggu Zhao Hai. Selama Zhao Hai datang membawa makanan dan moral angkatan darat stabil, dia bisa segera mengatur serangan balik. Yale menghela nafas. "Skoni, berhenti bicara omong kosong. Jika kita melawan perlombaan kucing sekarang, bukankah kita akan mencari masalah? Yang terpenting bagi kami saat ini adalah menstabilkan moral angkatan darat, lalu kami bisa melakukan serangan balik. Cedera tetua agung telah pulih, dan ras Mastiff bersedia membantu kami. Manusia penguasa ras adu banteng telah pergi, jadi ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk melakukan serangan balik. Jika kita pergi dan menangani perlombaan kucing sekarang, itu hanya akan merusak rencana kita." Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar. Kemudian, seorang penjaga yang mengikuti Weirs berlari masuk dan berkata dengan penuh semangat kepada Weirs, "Patriark, Tuan Muda Zhao Hai telah tiba." Bab 314. Balas dendam. Balas dendam. Mendengar ini, Weirs langsung berdiri. Bogulah yang datang untuk menyampaikan berita tersebut. Weirs menggerakkan ke depan Bogu dan berkata, "Apakah?" "Itu benar," kata Bogu bersemangat. "Konvoinya tidak jauh dari sini. Kami akan segera sampai di sana." Weirs tertawa bahak, berbalik, dan lari keluar tenda. Yale dan Mendes mengikuti di belakang, dan Bogu mengikuti di belakang mereka. Hanya Skoni yang tersisa di tenda, menatap kosong ke tenda yang kosong. Skoni terkejut dengan reaksi Weirs. Dia melihat tenda yang kosong dan berkemah, "Quoth, kenapa kamu begitu bahagia? Tidak apa-apa jika kamu di sini. Apa masalahnya?" Lalu, dia perlahan berdiri dan berjalan keluar. Begitu dia sampai di luar, dia menemukan bahwa Weirs dan yang lainnya sudah menaiki tunggangannya dan berlari keluar dari camp. Suara tapak kuda membuat semua orang di camp khawatir. Para anggota suku banteng dewa raksasa itu sudah bagaikan burung yang terkejut hanya dengan dentingan busur. Mereka semua mengira musuh telah datang. Banyak dari mereka mengambil senjata dan memaksa keluar bersama Weirs. Skoni kaget dengan situasi di camp. Dia tahu kenapa Wells dan yang lainnya melompat keluar,
tapi dia tidak menyangka orang-orang di camp akan bereaksi begitu keras. Kali ini, dia harus menghadapi situasi di sukunya. Ia menyadari bahwa emosi sukunya sebenarnya tidak tepat. Scony hanya bisa tercengang. Sekarang, dia memikirkan kembali kata-kata Yale. Di seluruh klan banteng raksasa, Yale adalah satu-satunya yang bisa membujuknya. Ini karena Yale satu generasi di sini, dan mereka berteman baik. Selain itu, Yale selalu sangat cerdas, jadi Scony selalu mendengarkan Yale. Justru karena itulah dia tidak pernah keberatan dengan apapun yang dikatakan Yale. Namun, Scony bukanlah orang yang gegabah. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai posisi saat ini. Dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan sukunya. Para pemuda di suku tersebut seolah-olah telah menjadi kelinci yang tertembak anak panah. Mereka akan lari menyelamatkan diri ketika mendengar suara busur, yang membuat Scony sangat marah. Dari sudut pandang Scony, suku lembu dewa raksasa tidak perlu takut pada siapapun. Mereka harus menjadi pejuang paling berani di padang rumput. Tidak peduli musuh macam apa yang mereka hadapi, mereka harus memiliki keberanian untuk maju. Tidak peduli berapa kali mereka dikalahkan, saat mereka menghadapi musuh lagi, mereka harus memiliki keberanian untuk menjadi yang pertama menyerang. Dan yang jelas sekali, para pejuang muda dari suku sapi dewa raksasa ini tidak memenuhi persyaratannya. Weyers tidak berminat untuk mempedulikan hal ini. Dia sudah tahu tentang situasi ini, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Dia bergegas keluar dari camp di bawah pimpinan Bogu. Dari kejauhan, ia melihat dua bendera persahabatan berkibar tertiup angin. Di bawah bendera ada gerbong, dan di belakang gerbong ada barisan gerbong yang panjang. Weyers tertawa terbahak-bahak dan menepuk-nepuk kudanya. Tunggangannya melaju cepat dan segera mencapai kereta Zhao Hai. Zhao Hai sedang berdiri di kereta, menatap Weyers. Weyers melompat turun dari tunggangannya dan tertawa sambil merentangkan tangannya. Dia memeluk Zhao Hai dan berkata, "Sobat baik, kamu benar-benar membuatku menunggu. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini," kata Zhao Hai sambil tersenyum, "tapi kakak, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan dicekik sampai mati olehmu." Weyers tertawa terbahak-bahak dan menempatkan Zhao Hai di rumput. Dia berbalik untuk melihat truk makanan di belakangnya dan bertanya kepada Zhao Hai, "Mengapa kamu menggunakan kereta untuk memuat gandum? Tidakkah menurutmu efeknya akan lebih baik dengan cara ini?" Zhao Hai tersenyum. "Biarkan orang-orang Anda melihat, kami punya banyak makanan." Weyers tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Zhao Hai. Dia tahu bahwa Zhao Hai melakukan ini untuk membantunya menstabilkan moral pasukannya. Saat ini, Mendus dan Yale juga telah tiba. Mereka berdua berjalan mendekati Zhao Hai dan memeluknya sambil tertawa terbahak-bahak. Adegan ini menyebabkan orang-orang di belakang Weyers dan yang lainnya membeku, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Segera, Weyers menemukan bahwa ada hampir 10.000 domba melingkar mengikuti di belakang kereta Zhao Hai. Zhao Hai telah memperoleh domba melingkar ini dari Raja Siki. Zhao Hai tahu bahwa para orc akan merasa tidak nyaman jika mereka tidak memiliki domba yang melingkar, sama seperti manusia yang tidak memiliki tanah. Karena itu, dia melepaskan domba yang melingkar itu dan bersiap memberikannya kepada Weyers. Weyers tidak mengatakan apapun dan membawa Zhao Hai ke camp. Meskipun mereka memiliki cukup banyak domba melingkar di camp, itu masih terlalu sedikit untuk suku yang berpenduduk ratusan ribu orang. Rata-rata, mereka bahkan tidak dapat menangkap satu pun untuk setiap orang. Bagaimana suku banteng Hercules bisa merasa nyaman? Namun, biji-bijian yang dibawakan Zhao Hai kali ini memang membuat orang-orang dari klan sapi surgawi raksasa merasa jauh lebih nyaman. Sesampainya di lokasi perkemahan, mereka melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Setelah semua gabah diturunkan, tumpukan gabah langsung muncul di lokasi perkemahan. Melihat tumpukan biji-bijian muncul dari udara tipis, orang-orang dari klan sapi dewa raksasa semuanya tercengang. Beberapa dari mereka yang lebih pemalu bahkan berlutut dan berdoa kepada dewa binatang itu. Selain mereka, Scony juga tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa Weyers ingin Zhao Hai datang secepat mungkin. Scony memandang Zhao Hai dengan bingung. Dia tidak percaya bahwa manusia kurus ini bisa memiliki kemampuan seperti itu. Bab 315. Balas dendam. Balas dendam. Bagian 2. Zhao Hai hanya berhenti ketika dia mengeluarkan 100 juta kati makanan. Weyers menampar bahu Zhao Hai dan melompat ke tumpukan makanan. Melihat manusia di sekitarnya, dia dengan lantang berkata,
Saudara-saudaraku, hari ini adalah bencana tahun bagi klan sapi surgawi raksasa kita. Patriark lama kami dibunuh oleh seseorang, dan kami diusir dari rumah kami oleh pengkhianat ras adu banteng yang tidak tahu malu itu. Banyak orang percaya bahwa klan lembu dewa raksasa kita telah tamat, bahwa klan sapi dewa raksasa kita telah kalah. Namun, saya ingin mengatakan bahwa klan sapi surgawi raksasa kita belum selesai, dan kita belum kalah. Klan sapi surgawi raksasa kami hanya tidur siang dan membiarkan beberapa pencuri mencuri apa yang menjadi milik kami. Namun, kami, klan sapi dewa raksasa, mendapat bantuan dari teman-teman kami. Kami pasti akan mengambil kembali semua milik kami. Orang-orang di bawah semuanya menatap Weirs, yang berdiri di atas karung. Api di hati mereka menyala sedikit demi sedikit. Seperti yang Weirs katakan, ketika mereka dikalahkan dalam perlombaan adu banteng, mereka merasa seperti langit telah runtuh. Mereka merasa pacuan banteng Hercules sudah selesai. Mereka tidak punya makanan untuk semalam, mereka tidak punya domba yang melingkar, mereka tidak punya harapan. Masa depan mereka gelap, dan mereka semua merasa seperti mayat berjalan. Weirs memandang anggota klannya. Dia tahu kata-katanya efektif. Dia melanjutkan, saya punya kabar baik untuk semua orang. Tetua Agung dari suku banteng raksasa telah sepenuhnya pulih dan bahkan melakukan invasi. Dia sedang bersiap untuk memberi pelajaran pada suku adu banteng. Para anggota suku banteng raksasa menyeringai. Jika makanan itu telah menenangkan hati mereka, maka kesembuhan sang tetua agung bagaikan menyuntikkan adrenalin, memberi mereka secercah harapan di jalan gelap yang akan mereka lalui. Weirs menekan tangannya ke bawah, dan orang-orang di bawah perlahan menjadi tenang. Weirs melanjutkan, lomba adu banteng adalah pengiklan yang mengarahkan. Mereka tidak mengalahkan kita dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengalahkan kita dengan kekuatan mereka sendiri, jadi mereka mengundang manusia untuk membantu. Manusia yang mereka undang bukanlah manusia biasa, melainkan orang-orang dari Gereja Cahaya. Semua beasmen tahu bahwa Gereja Cahaya adalah organisasi paling jahat bagi umat manusia. Mereka ingin mengontrol dan memperbudak kami. Kini perlombaan adu banteng bekerja sama dengan mereka. Ini adalah pengkhianatan terhadap seluruh ras beasmen akan meminta bantuan. Kami, klan lembu dewa raksasa, selalu membalas dendam untuk diri kami sendiri. Semua anggota klan sapi mengumumkan raksasa di bawah sambil berteriak, balas-balas dendam. Pembalasan balas dendam. Weirs melanjutkan, quote, saudara manusiaku, Zhao Hai, adalah saudara lelakiku yang bersumpah darah tanpa kepala. Saudaraku adalah seorang pedagang manusia dan seorang penyihir yang kuat. Dia memiliki makanan di tangannya dan bersedia mendukung kita dalam balas dendam. Beberapa waktu lalu, saudara Zhao Hai membantu kami mengumpulkan informasi dari Raja Siki. Sekarang, dia datang ke sini dengan membawa makanan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan makanan, kita bisa makan sampai kenyang. Dengan makanan, kita akan mempunyai kekuatan untuk berjuang. Aku memerintahkan, mulai hari ini, semuanya asah kapakmu. Kami siap untuk kembali kapan saja untuk membalas dendam, untuk mengambil kembali camp lama, untuk mengambil kembali semua milik kami, dan untuk meminta orang-orang yang kami cintai kembali. Semakin banyak beasmen berkumpul di bawah panggung dan berteriak, ambil kembali camp lama, ambil kembali camp lama. Weirs berteriak, umatku, datang dan ambil makananmu. Dapatkan makananmu dan makanlah sampai kenyang. Kami akan bertarung. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Dan para pengawalnya segera pergi untuk membagikan makanan kepada semua beasmen. Saat ini, hanya ada sekitar 500.000 orang di camp tersebut. Zhao Hai telah mengambil 100 juta kati makanan. Dengan kata lain, setiap orang bisa mendapat sekitar 200 kati makanan. Banyak dari orang-orang ini adalah keluarga, sehingga mereka bisa mendapatkan beberapa ratus kati makanan. Ini sudah berarti banyak bagi mereka. Sekalipun mereka tidak menderita, mustahil bagi satu orang mendapatkan 200 kati makanan di musim dingin. Saat mereka membagikan jatah, Weirs memimpin Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke tenda mereka sendiri. Begitu mereka memasuki tenda, Weirs mulai tertawa terbahak-bahak. Mendes mengikutinya dan ikut tertawa. Yel juga tersenyum. Zhao Hai memandang mereka dengan bingung, tidak tahu apa yang mereka tertawakan. Pada saat ini, Skoni memandang Zhao Hai, Laura, dan yang lainnya. Dia sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Hai akan mampu membawakan mereka begitu banyak makanan.
Ditambah dengan kata-kata Weirs, Skoni mengerti maksudnya. Ia yakin pacuan sapi Hercules telah memulihkan kepercayaan diri mereka sepenuhnya. Bahkan jika mereka diminta untuk menyerang perlombaan adu banteng sekarang, mereka pasti setuju. Semangat adalah hal yang tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Namun, hal ini bisa menentukan hasil perang. Tentara tanpa semangat tidak akan pernah bisa mengalahkan sekelompok petani dengan senjata sederhana meskipun mereka terlatih dengan baik. Ini adalah efek dari moral. Hal yang paling tidak dimiliki oleh suku lembu dewa raksasa adalah moral. Namun kini, semangat mereka telah kembali. Pasukan suku sapi dewa raksasa yang begitu kuat bahkan berani menyerang suku singa atau suku harimau ketika mereka bertemu dengan jumlah orang yang sama, apalagi suku kecil adu banteng. Weirs hanya berhenti setelah beberapa saat. Dia menoleh ke Zhao Hai dan tertawa, "Saudaraku, kamu datang pada waktu yang tepat. Kami dapat segera mengatur serangan balik." "Selama kamu belum terlambat," Zhao Hai tersenyum, "Kakak, apakah kamu sudah menemukan sekutu? Kapan Anda berencana untuk mengambil tindakan?" Weirs berpikir sejenak dan berkata, "Kita harus cepat. Semangatnya tinggi sekarang. Jika terlalu lama rendah akan merepotkan. Saya rasa kita harus menghubungi ras Mastif dan menanyakan ahlinya. Kita harus cepat." Zhao Hai mengangguk, "Saya tidak akan mendapat masalah apapun di sini. Serahkan persediaan makanan padaku. Ngomong-ngomong kakak, kamu harus menyiapkan beberapa hadiah untuk balapan Mastif kan? Sebelum saya datang, Anda tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada saya meskipun Anda menginginkannya. Sekarang saya di sini, Anda dapat memberitahu saya apa dan berapa banyak yang ingin Anda berikan kepada saya." Weirs menepuk bahu Zhao Hai. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, "Saudaraku, anggota sukuku bisa bertahan sampai hari ini berkat ras Mastif. Mereka juga memberi kami banyak domba dan makanan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Apa pendapat Anda tentang masalah ini?" Zhao Hai berpikir sejenak dan berkata, "Meskipun saya memiliki cukup banyak makanan, jika saya memberikannya kepada mereka, hari-hari Anda tidak akan baik. Kakak, bagaimana dengan ini? Kita bisa memberi mereka anggur susu, sayuran, minyak buah, dan makanan sebagai hadiah. Bagaimana menurutmu?" Weirs terkejut. Dia bisa memahami minyak sayur dan buah, tapi anggur susu diproduksi oleh para orc. Mengapa Zhao Hai berpikir untuk memberikannya? Melihat ekspresi Weirs, Zhao Hai tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan mengeluarkan sebotol anggur susu untuk Weirs. "Saudara Weirs, cobalah. Ini adalah anggur susu yang kubuat." Weirs tertegun sejenak, tapi dia tetap tersenyum dan mengambil teko anggur. "Apa yang salah? Anda juga sudah mulai membuat anggur susu? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi beasman?" Saat dia berbicara, dia mengambil gelas anggur dan menuangkan anggur ke dalamnya. Saat minuman keras dituangkan dari guci, semua orang di tenda tanpa sadar mengendusnya. Minuman kerasnya terlalu harum, lebih harum dari sebelumnya. Weirs mau tidak mau mengangkat gelasnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Namun, dia tidak menyangka anggurnya begitu kuat. Dia tersedak anggur dan terbatuk. Zhao Hai tertawa tanpa perasaan. Laura juga tertawa di sampingnya. Mereka sudah memperkirakan hasil ini. Weirs mengambil waktu beberapa saat untuk mengatur napas, tapi dia mengabaikan Zhao Hai. Sebaliknya, dia melihat guci anggur di tangan Zhao Hai dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Zhao Hai, "Hai kecil. Ini anggur susu. Mengapa tidak ada warna? Mengapa baunya sangat enak? Bagaimana kamu melakukannya?" Zhao Hai terkekeh. "Aku tidak bisa memberitahumu hal itu. Saya masih mengandalkan anggur ini untuk menjaga keluarga saya tetap hidup. Bagaimana kabarnya, kakak? Apakah anggur ini hadiah yang bagus?" Weirs berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, jangan berikan padaku. Beri aku anggur ini. Saya benar-benar tidak tega memberikannya kepada siapapun." Zhao Hai tertawa lebih keras.